Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Di sini ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yuma Putri Rahmadani dengan NIM 193022410007 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas A tahun 2019 Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini, kita akan membahas dua tokoh. Yang pertama ada Al-Jazari atau Bapak Mekanika, dan yang kedua ada Jabil Al-Hayyan sebagai Bapak Kimia Modern. Untuk pembahasan pertama, kita akan membahas tentang Al-Jazari. Nah, siapa sih nama lengkap Al-Jazari itu? Al-Jazari memiliki nama lengkap Badi Al-Zaman Abu Al-Is Ibnu Ismail Ibnu Razaz Al-Jazari yang lahir di Al-Jazirah atau sekarang disebut dengan Mesopotamia pada tahun 1136 Masehi. Beliau pernah menjabat sebagai kepala insinyur di Istana Artuklu dinasti Artukid di Diyarbakir yang kini berada di wilayah Turki pada abad ke-11 sampai abad ke-12. Nah, dari Al-Jazari ini, beliau merupakan salah satu ilmuwan muslim yang mempunyai kontribusi besar dalam bidang robotika dan dalam bidang mekanika. Selain itu, beliau juga orang yang pertama menggabungkan antara teknologi dan estetika dengan ornamen-ornamen yang khas dengan kehidupan orang Turki pada waktu itu, seperti gajah, ular, burung merak, dan lainnya. Kemudian, apa saja karya-karya yang dihasilkan oleh Al-Jazari ini? Nah, yang pertama itu ada kitab Al-Jami Baina Al-Nafi Fi Sina'at Al-Hiyal, yang merupakan buku pengetahuan tentang penemuan-penemuan geometris yang jenius, berisi kumpulan teori dari praktek mekanisme. Kemudian, kitab ini selesai ditulis ada 1206 yang disebut oleh George Sarton, penulis dari Introduction to the History of Science, sebagai buku bahan rujukan yang paling terperinci dari jenisnya dan dapat disebut sebagai klimaks dalam pencapaian para ilmuwan muslim di bidangnya. Kemudian yang kedua, ada pula kitab Fi Ma'rifat Al-Hiyal Al-Handasiyah. Nah, kitab lainnya yang tidak kalah penting dan mempunyai kontribusi besar dalam ilmu mekanika yang berisi tentang gambar, perangkat mekanika, dan penjelasannya. Yang menjelaskan 50 peralatan mekanik berikut instruksi tentang bagaimana cara merakitnya. Ada jam gajah. Nah, jam gajah ini merupakan penemuan yang paling terkenal dari Al-Jazari. Selain ada jam gajah, Al-Jazari juga menciptakan 2 jam yang lain. Yang pertama ada jam lilin. Jam lilin ini yang menjadi jam lilin paling canggih hingga masa ini. Kemudian yang kedua itu ada jam astronomi. Jam astronomi ini merupakan jam yang berbahan bakar air paling canggih yang pernah dibuat, bahkan disebut sebagai komputer analog pertama yang dapat diprogram. Selain itu ada band musik. Al-Jazari berhasil menemukan settingan yang pas untuk membuat satu set robot drum band otomatis bersuara dengan irama yang merdu. Bahkan kelincahan robot bikinan Al-Jazari ini mampu menghibur tamu Kesultanan Turki dari dinasti Artukid dalam sebuah jamuan. Kemudian temuan-temuan lainnya seperti pada digambar. Terus untuk penemuan yang sampai zaman sekarang masih digunakan, yaitu mesin engkol, mesin pompa air. Dan dari karya-karya Al-Jazari ini banyak mendapatkan pujian
dari bangsa barat. Bahkan teknologi pembagian gear roda buatannya digunakan oleh beberapa ahli seperti jam astronomi milik Giovanni de Dondi pada tahun 1364 dan desain mesin terdahulu milik Francisco di Giorgi pada tahun 1501 sehingga idenya tentang robot semakin menyebar di Eropa. Al-Jazari ini adalah insinyur dan ilmuwan terbesar di bidang teknik dan mekanik yang dimiliki umat Islam. Reputasinya tidak diragukan di seantero dunia Islam dan Barat. Al-Jazari pun mendapatkan julukan sebagai Bapak Teknik dan Robotika. Untuk pembahasan yang kedua yaitu Jabir al-Hayyan. Nah, di sini Jabir al-Hayyan ini mempunyai nama lengkap Abu Musa Jabir bin Hayyan. Kemudian tempat tahun lahirnya itu ada di Tus, sebuah kota di Persia, kini berada di wilayah Iran pada 721 Masehi. Kehidupan Jabir bin Hayyan sebagai alkemis tak bermula dari kota kelahirannya yaitu Tus, melainkan di Yaman. Yaman menjadi tempat Jabir bin Hayyan mempelajari banyak hal di bawah bimbingan sosok ulama besar Harbi al-Himyari. Jabir bin Hayyan belajar tentang Al-Quran, matematika, dan ilmu-ilmunya. Jabir bin Hayyan kemudian pergi ke Kufa. Di Kufa, beliau disebut berguru kepada Ja'far al-Siddiq. Dari gurunya ini, Jabir bin Hayyan memperdalam ilmu-ilmu pengobatan, filsafat, astronomi, dan alkimia. Alkimia itu berkutat pada perubahan dan pembentukan sebuah zat. Berkat teori-teori dan karya-karya di ranah alkimia itu, Jabir bin Hayyan disebut-sebut sebagai Bapak Kimia bangsa Arab, bahkan tak jarang yang menyematkan gelar Bapak Ilmu Kimia Modern kepadanya. Kemudian di sini juga ada misteri keilmuan dari Jabir. Itu yang pertama, misteri keilmuan Jabir adalah jumlah fantastis karya tulis yang menggunakan nama Jabir bin Hayyan sebagai penulis yang mencapai 3.000 karya tulis. Namun, sejarawan Paul Krauss, sebagaimana dicatat dalam Britannica, menilai angka tersebut tidak mungkin ditulis oleh Jabir bin Hayyan sendiri. Dasar argumen Krauss adalah bahwa 3.000 karya tulis tersebut memiliki banyak perbedaan dalam hal gaya maupun tema tulisan, serta kebanyakan karya tulis tersebut dibuat pada abad ke-9 dan ke-10 Masehi atau jauh setelah Jabir bin Hayyan wafat. Oleh karena itu, ribuan karya tulis tersebut kemudian dikenal sebagai Korpus Jabirian, kumpulan karya tulis para Jabirian alias para pengikut atau penggemar Jabir bin Hayyan. Nah, misteri yang kedua itu ada Al-Ahjar atau buku tentang bebatuan. Kitab ini ditulis Jabir bin Hayyan menggunakan bahasa kode rahasia yang kemungkinan hanya dapat dipahami oleh satu perguruan saja. Kendati demikian, banyak pula karya tulis yang dapat dipastikan ditulis oleh Jabir bin Hayyan. Di antaranya itu ada At-Tajmi atau tentang konsentrasi, kemudian Az-Ziba Asy-Syarqi tentang air raksa timur, Ar-Rahman Al-Kimia atau buku tentang kimia, dan Al-Sabi'in atau The Book of the 70. Dari buku Al-Sabi'in bahkan mendapatkan pengaruh begitu luas di kalangan Eropa setelah diterjemahkan ke bahasa Latin pada abad ke-12 Masehi. Masuknya buku ini di Eropa disebut-sebut telah mempengaruhi perkembangan kimia modern. Pengaruh Jabir bin Hayyan dalam dunia alkimia bertahan hingga berabad-abad setelah kematian pada awal abad ke-9, terutama di kawasan Eropa. Dari sepeninggalannya atau pada abad ke-13 Masehi,
atau 400 tahun setelah kematian Jabir bin Hayyan, terbit sebuah buku berjudul Summa Perfectionis Magistery atau The Sum of Perfection or The Perfect Magistery, buku alkimia terbesar di Eropa pada abad pertengahan. Buku ini ditulis oleh seorang anonimus dan mendapatkan pengaruh yang begitu luas. Satu dugaan kuat penyebut bahwa sang anonimus merupakan seorang biarawan Fransiskan bernama Paul of Taranto dari Italia. Namun, siapapun penulis buku tersebut, sang penulis memilih menggunakan nama pena Geber yang merupakan bahasa Latin untuk menyebut Jabir alias sebuah orang-orang Barat terhadap sosok Jabir bin Hayyan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.